Syekh Jiwaraga, ulama besar penyebar Islam. Syekh Jiwaraga merupakan salah satu ulama besar yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Mataram. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim dan memiliki pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Meskipun informasi detail mengenai kehidupan Syekh Jiwaraga masih terbatas, namun beliau diketahui berasal dari Mataram. Beliau memiliki beberapa murid yang juga menjadi tokoh penting, salah satunya adalah Eyang Prabudilaya yang dikenal cerdas. Syekh Jiwaraga melakukan perjalanan dari Mataram menuju Tatar Sukapura untuk menyusul putri dan muridnya yang telah lebih dahulu pergi ke sana untuk menimba ilmu. Nama Syekh Jiwaraga sering dikaitkan dengan Situ Gede. Hal ini dikarenakan salah satu muridnya, Eyang Prabudilaya, juga memiliki keterkaitan dengan tempat tersebut. Makam Syekh Jiwaraga menjadi salah satu tempat ziarah bagi masyarakat yang menghormati beliau. Keberadaannya menjadi bukti sejarah tentang penyebaran Islam di Nusantara. Eyang Prabudilaya, beliau merupakan salah satu murid terdekat Syekh Jiwaraga yang dikenal sangat cerdas. Kecerdasannya membuat Syekh Jiwaraga menikahkan putrinya dengan Eyang Prabudilaya. Keduanya kemudian bersama-sama menyebarkan ajaran Islam di wilayah Tatar Sukapura. Beberapa faktor yang menyebabkan informasi mengenai murid-murid Syekh Jiwaraga kurang lengkap antara lain keterbatasan sumber, banyak catatan sejarah masa lalu yang tidak terdokumentasikan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan tokoh-tokoh agama pada masa itu. Penelitian yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh sejarah seringkali lebih terfokus pada tokoh utama, seperti Syekh Jiwaraga sendiri, sehingga informasi mengenai murid-muridnya kurang mendapat perhatian. Meskipun informasi mengenai murid-murid Syekh Jiwaraga terbatas, namun peran mereka dalam menyebarkan ajaran Islam tidak dapat diabaikan. Mereka merupakan generasi penerus yang meneruskan perjuangan guru mereka dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Eyang Prabudilaya merupakan sosok penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa, khususnya di wilayah Tatar Sukapura, sekitar Tasikmalaya. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang sangat alim dan memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Berdasarkan beberapa sumber, Eyang Prabudilaya memiliki kaitan dengan Kerajaan Sumedang Larang. Beliau digambarkan sebagai seorang pangeran yang meninggalkan istana untuk memperdalam ilmu agama. Eyang Prabudilaya dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dalam menuntut ilmu agama. Beliau sering melakukan perjalanan untuk mencari guru dan bertapa di tempat-tempat yang dianggap keramat. Eyang Prabudilaya menikah dengan putri dari Syekh Jiwaraga. Pernikahan ini semakin memperkuat hubungan keduanya dan memperluas pengaruh mereka dalam menyebarkan Islam. Beliau dikabarkan meninggal dunia di Situ Cibereum akibat peristiwa yang melibatkan kedua istrinya. Eyang Prabudilaya memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tatar Sukapura. Beliau mendirikan pesantren dan mengajarkan agama kepada masyarakat. Kisah hidup Eyang Prabudilaya telah melahirkan banyak legenda dan mitos yang berkembang di masyarakat. Beliau dianggap sebagai sosok yang sakti mandraguna dan memiliki karomah. Makam Eyang Prabudilaya menjadi salah satu tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Mereka datang untuk berdoa dan meminta berkah. Situ Gede, sebuah danau yang terletak di Tasikmalaya, memiliki kaitan yang erat dengan kisah hidup Eyang Prabudilaya. Danau ini menjadi saksi bisu dari beberapa peristiwa penting dalam hidupnya, termasuk tragedi yang menyebabkan kematiannya. Beliau merupakan sosok spiritual yang sangat dihormati oleh masyarakat. Eyang Prabudilaya berperan penting dalam memperluas pengaruh Islam di wilayah Jawa Barat. Kisah hidupnya telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat setempat. Eyang Prabudilaya, seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati di zamannya, memiliki dua orang istri yang sangat cantik. Namun, kesibukannya dalam bertapa dan menuntut ilmu membuat kedua istrinya merasa kesepian dan diabaikan. Rasa cemburu pun tumbuh di hati mereka. Karena merasa sakit hati dan cemburu, salah satu istri Eyang Prabudilaya yang bernama Sekar Karembong nekat merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Dengan bantuan pengawalnya, rencana jahat itu pun dilaksanakan. Eyang Prabudilaya dibunuh secara diam-diam saat tengah bersemedi. Setelah melakukan perbuatan kejinya, kedua istri merasa menyesal. Mereka kemudian menguburkan jenazah Eyang Prabudilaya secara sembunyi-sembunyi. Dalam perjalanan menguburkan jenazah, terjadi berbagai peristiwa mistis, yang kemudian melahirkan nama-nama tempat yang kita kenal hingga kini. Mangkubumi. Ketika menggotong jenazah, tandu yang digunakan patah. Para pengikut kemudian memperbaiki tandu tersebut dengan menggunakan tanah yang dijampi-jampi. Tempat di mana tandu diperbaiki inilah yang kemudian dikenal sebagai Mangkubumi. Situ Ciburium, tempat pertama kali Eyang Prabudilaya dikuburkan, kemudian menjadi sebuah danau yang dikenal sebagai Situ Ciburium. Konon, nama Ciburium berasal dari cahaya merah yang menyala di sekitar makam Eyang Prabudilaya.
Kisah tragis Eyang Prabu Dilaya menjadi sebuah legenda yang masih hidup hingga kini dan menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Tasikmalaya. Kisah ini mengandung banyak pesan moral, di antaranya, pentingnya komunikasi. Ketidakmampuan Eyang Prabu Dilaya berkomunikasi dengan baik dengan kedua istrinya menjadi salah satu pemicu terjadinya tragedi ini. Kecemburuan yang tidak terkendali dapat membawa seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh kedua istri Eyang Prabu Dilaya pada akhirnya membawa penyesalan yang mendalam. Pesan moral dari kisah ini, kisah Eyang Prabu Dilaya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan dalam keluarga, mengelola emosi dengan baik, dan selalu bertindak berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disclaimer: kisah ini merupakan cerita rakyat yang telah mengalami berbagai versi. Kebenaran sejarahnya masih terus diteliti. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru untukmu.